Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya video ini dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun dalam tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Hukum Dagang Internasional sebagai syarat pra ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aulia dengan NPM 2333005161184, Fakultas Hukum Universitas Nasional. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih sekaligus hormat saya kepada Bapak Eugen Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CMLC, CME, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang Internasional. Dalam video ini saya menyadari bahwa video ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi pembuatannya, pelaksanaan bahasa, ataupun cara saya menyampaikannya. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun, kemudian untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi teruntuk saya sendiri dan juga pembaca. Dalam pengangkatan materi yang saya bawakan di sini, saya menggunakan metode yuridis normatif dengan pacuan pada norma-norma serta leks yang terdapat dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan hukum dagang internasional, bersamaan dengan mengkaji aspek teori, prinsip, doktrin hukum, struktur hukum, dan undang-undang, serta dengan penambahan dari beberapa teks yang dapat menjadi acuan atau sumber data sekunder yang dilakukan dalam pencarian terhadap regulasi dan karya tulis lainnya terkait permasalahan yang dibahas dalam video ini. Sebagai bidang hukum yang terfokus pada penyelesaian masalah di antar lintas batas negara serta substantifnya dalam mengatur baik subjektif ataupun objektif, hukum dagang internasional diangkat daripada hasil hubungan internasional yang mana interaksi transnasional seringkali menghasilkan peristiwa hukum yang menunjukkan interaksi antara sistem hukum di berbagai negara. Menitik beratkan adanya peristiwa hukum dalam interaksi transnasional, saya menganalisis serta meninjau adanya aturan atau putusan amar atau putusan Mahkamah Agung atas nomor 26K garing PDT.SUS.HKI garing 2015 tentang putusan untuk sengketa antara Inter IKEA Sistem BV atau IKEA Internasional dengan PT Ratania Khatulistiwa. Tentunya jika kita mendengar kata dagang, maka secara di bawah kesadaran berpikir kita tertuju pada merek. Merek keberadaannya dimaksudkan untuk membedakan suatu barang atau jasa dari barang atau jasa yang lain. Pada keadaan yang demikian, merek mulai memainkan peran sebagai alat pembeda baik bagi suatu barang atau jasa. Reputasi merek juga mempengaruhi penjualan terhadap suatu barang atau jasa, yang mana reputasi merek tersebut menarik konsumen yang semakin mengenal merek tersebut. Setelah itu banyaklah muncul istilah merek terkenal ini yang mana menjadi idaman atau pilihan utama semua lapisan konsumen. Di video ini digunakan pendekatan hukum dagang internasional terhadap sengketa antara IKEA PT Ratania Khatulistiwa dengan IKEA Swedia seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang mana terfokus pada penyelesaian hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan merek dagang. Berangkat daripada konflik ini terjadi atas kesamaan merek yang terjadi dengan dicetuskannya merek oleh pengusaha asal Surabaya IKEA Indonesia yang dikenal dengan nama Intan Khatulistiwa Esa Abadi yang disingkat dengan IKEA, kemudian adanya IKEA Swedia yang disingkat menjadi Ingvar Kamprad Elmatit Agunarit yang disingkat menjadi IKEA. Singkatan inilah yang menjadi sengketa
dalam tahap peradilan yang cukup panjang, kemudian mengenai adanya tiruan singkatan merek tersebut, IKEA Internasional menggugat perusahaan asal Surabaya PT Ratania Katulistiwa, yang mana dalam gugatannya ini PT Ratania Katulistiwa justru mengajukan penghapusan merek IKEA dengan alasan non-use, yang berarti bahwa non-use ini merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak pendaftarannya. Melihat adanya pengajuan penghapusan merek IKEA dengan alasan non-use oleh IKEA Indonesia, IKEA Swedia menolak dan mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung. Namun dengan proses peradilan yang cukup panjang, namun kenyataannya dimenangkan oleh IKEA Indonesia dengan alasan bahwa IKEA Internasional tidak menggunakan merek tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Walaupun ditolak, namun ada satu hakim anggota yang menyatakan dissenting opinion yang bernama I Gusti Agung Sumanata. Menurutnya, pengadilan telah salah dalam menerapkan hukum, yang mana merek IKEA merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. Dalam konteks hukum dagang internasional, sengketa ini menunjukkan bahwa bagaimana hukum nasional terkait merek dagang dapat mempengaruhi hak merek internasional, terutama jika pemilik merek internasional tidak menggunakan mereknya secara aktif di wilayah hukum tertentu. Yang menjadi tolak ukur di sini dalam pertanyaan rumusan masalah, mengapa dalam peradilan ini tidak diajukan melalui sistem peradilan WTO. Dalam menjawab hal ini, sengketa merek IKEA Swedia versus IKEA lokal Indonesia mencerminkan kompleksitas kualifikasi hukum dagang internasional. Diketahui bahwa hak merek internasional tidak otomatis diakui jika tidak digunakan secara nyata di wilayah hukum negara lain. Maka proses peradilan dapat diajukan di mana sengketa ini dilakukan oleh PT Ratania Katulistiwa. Adapun yurisdiksi pengadilan nasional yang menentukan dalam penyelesaian sengketa merek dagang lintas negara. Prinsip penggunaan nyata merek use it or lose it menjadi kunci dalam perlindungan merek dagang internasional di tingkat nasional. Tentunya dalam kasus ini menjadi contoh penting bagaimana hukum dagang internasional berinteraksi dengan hukum nasional dalam sengketa hak merek, terutama dalam konteks perlindungan merek terkenal dan penggunaan merek di pasar lokal. Jika kita merelevansikan pada aspek hukum perdata internasional, secara hakikatnya hukum dari perlindungan hukum terhadap merek terkenal adalah mendetailkan dalam pendaftarannya. Merek terkenal yang tidak didaftarkan saja sudah mendapat perlindungan merek. Kemudian merek terkenal juga berhak mendapat perlindungan hukum meskipun belum didaftar di suatu negara. Melihat hal ini, maka sebenarnya merek terkenal lebih mendapatkan cukup cakupan perlindungan hukum yang khusus jika disandingkan dengan merek pada umumnya. Kembali kepada proses putusan kasasi yang masih berjalan di Mahkamah Agung, IKEA Swedia tetap mempertahankan posisinya dengan ekspansi membuka toko secara fisik yang berlokasi di Alam Sutra, Tangerang, Banten di tanggal 15 Oktober 2014. Kemudian berangkat daripada penolakan kasasi di Mahkamah Agung pada 12 Mei 2015, IKEA Swedia mengambil langkah strategis dengan mengajukan kembali permohonan pendaftaran merek IKEA ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah begitu panjang proses peradilan, sengketa nomor 226/PDT-SUS/HKI/2015 dibacakan kembali pada 27 Juli 2016 yang menganulirkan bahwa putusan sebelumnya di tanggal 12 Mei 2015
dengan segala pertimbangan pandangan Hakim I Gusti Agung Sumanata. Demikian di tahun 2017 secara administratif dan hukum, IKEA Swedia mendapatkan kembali hak eksklusif atas merek IKEA di Indonesia. Dalam putusan ini, argumentasi dissenting opinion oleh Hakim I Gusti Agung Sumananta berhasil mempertahankan hak merek oleh IKEA Swedia. Sekian daripada penjelasan di dalam video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.